kita, penyembahan kita, hati kita, pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan kembali bangkit berdiri, kita bersama-sama. Kita memasuki bulan yang baru. Kita percaya berkat Tuhan juga baru bagi setiap kita. Amin. Seberapa banyak yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini? Marilah bangkit tangan saudara. Haleluya. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan melihat hati Bapak Ibu Saudara. 2-3 orang berkumpul, Tuhan katakan, Tuhan hadir. Tuhan melihat hati. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Segala pujian hormat bagi-Mu. Segala pengakuan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memasuki bulan yang baru, hari yang baru di bulan November ini. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Kami mau serahkan seluruh tubuh kami ke dalam tangan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan berikan napas bagi kami. Kami bersyukur buat hari-hari yang kami lalui dengan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat bulan-bulan yang lama yang sudah kami tinggalkan, dan kami melihat mujizat Tuhan ada dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap Bapa. Kami datang Tuhan dengan suatu kerinduan, kami ingin bertemu dengan Tuhan. Kami datang pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin merasakan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang Tuhan yang memilih kami, Engkau yang sudah menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami. Kami ucapkan syukur. Kami ucapkan syukur. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita nikmati pernikahan dari awal pertengahan hingga selesai. Kami mau nama
firman, pelayan-pelayan perjamuan kudus itu, Kau yang mengurapi mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang bukan dengan tangan yang hampa, tetapi kita datang dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, tidak hamba, ku datang ke hadirat-Mu.
Kembali kami sapa Shalom. Haleluya. Yang diberkati lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, firman Tuhan berkata, elu-elukanlah Tuhan dengan gambus dan kencang, seruling semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Hanya
kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan suara. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Tuhan yang membayangi kita di dalam ibadah pujian penyembahan kita. Bapak kita dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memasuki bulan November. Gak terasa, 1 bulan, 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal, ya kan? Habis itu tahun baru lagi. Waktu begitu cepat berlalu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tema bulan ini yang dikasih oleh Ibu Gembala itu menangani hari buruk. Nah, Bapak Ibu, kita harus menangani hari-hari. Kita ada hari-hari yang baik, mungkin hari-hari yang buruk dalam kehidupan kita, gitu kan. Tapi bagaimana kita menangani hari-hari buruk dalam setiap kehidupan kita? Kita baca saja langsung karena waktu terus berjalan. Satu firman Tuhan, Pengkhotbah 9 yang ke-12. Kita baca di sini aja Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tidak seorang pun manusia di dunia ini yang tahu akan apa yang terjadi hari esok. Kita nggak tahu besok akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, atau hal-hal yang terjadi dalam waktu-waktu yang akan datang dalam kehidupan kita. Mungkin besok, minggu, atau mungkin bulan depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Manusia hanya bisa memprediksi, ya kan, mereka menebak-nebak. Oh, nanti bulan Desember akan seperti ini. Oh, nanti bulan November ini akan berjalan seperti ini. Kita hanya memperkirakan dalam setiap kehidupan kita, atau orang bilang meramal, gitu kan. Tetapi bahwa nggak ada semua orang yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi akan hari esok. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam Amsal dikatakan, penulis Amsal menyatakan seperti ini: janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita nggak tahu akan apa yang terjadi, jangankan besok, nanti sore pun kita nggak tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya kan? Kalau kita perhatikan ada banyak hal-hal yang mungkin mengejutkan dalam kehidupan kita, gitu kan? Ada hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya sehat-sehat, tahu dipanggil Tuhan, kita nggak tahu, ya kan? Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi ini kita akan menangani hari-hari buruk dalam kehidupan kita. Walaupun segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa berubah dalam waktu sekejap saja, ya kan? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana 2019 kita mengalami pandemi yang begitu luar biasa. Kita nggak mengira ya kalau ada pandemi begitu lama dan panjang dan ada sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa berubah dalam waktu sekejap saja. Kita nggak tahu. Dan ternyata Bapak Ibu, pandemi COVID-19 kemarin, salah satu dari keluarga kami pun masuk di dalam korban, kan gitu kan. Jadi Bapak Ibu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tiba-tiba ada bencana alam, ya kan? Ada kecelakaan tiba-tiba. Kalau beberapa hari yang lalu dipenjarakan, ada truk berhenti ditabrak sama seseorang langsung meninggal. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Wabah penyakit, kecelakaan, peperangan, krisis dan sebagainya datang tanpa permisi, ya kan? Dapat menimpa siapa saja tanpa memandang status, usia, jenis kelamin. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita yang kita nggak tahu. Makanya Bapak Ibu, kita harus siap sedia, dikatakan menangani hari buruk. Bagaimana hari-hari kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kita boleh kuat. Saya katakan tadi Bapak Ibu, begitu banyak mungkin bencana
ya kan, bencana alam boleh terjadi di mana-mana, ya kan, masalah boleh terjadi. Tapi Bapak Ibu, jangan pernah kita takut, ya kan. Satu lagi Pak, kita nggak perlu takut dan cemas menghadapi hari esok ataupun kejadian-kejadian yang sewaktu-waktu bisa terjadi secara tiba-tiba. Sebab apa? Tuhan yang kita sembah adalah Sang pemegang kendali keadaan dan mengetahui segala sesuatu. Kita nggak perlu takut dengan cemas menghadapi hari esok ataupun kejadian. Kalau kita melihat begitu luar biasa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, bencana alam boleh terjadi. Kalau kita melihat di TV selalu diberitakan peperangan Israel dengan Hamas terus terjadi di situ Bapak Ibu. Kita nggak tahu begitu ribuan orang meninggal dunia. Tapi dikatakan di Tuhan, jangan kita takut dan cemas menghadapi hari esok. Apapun kejadian-kejadian yang sewaktu-waktu bisa terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut. Mungkin dikatakan 1000 lebah di kiriku, jangan beribu-ribu lebah di kananku, tapi aku akan tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku ada, kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan, terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 139. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu hari esok apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan yang pegang kendali, saya katakan tadi, Tuhan yang pegang kendali dalam keadaan dan mengetahui segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, terpaan, badai kehidupan, permasalahan, kegagalan, Bapak Ibu, banyak orang mereka cenderung berputus asa dan menyerah, kalah pada keadaan. Ada banyak orang mereka menyerah dengan keadaan, mereka menyerah dengan masalah yang ada, ya kan? Makanya kita sering perhatikan ada banyak orang bunuh diri, khususnya di Kabupaten Daeng ini, ya kan? Jangankan orang dewasa, anak-anak pun mereka melakukan itu. Apalagi ada yang sampai di secara langsung kan, ya kan? Saat dia mau bunuh diri secara langsung, itu kan sudah dilihat orang. Itu yang terjadi, mereka apa? Kalah dengan kehidupannya. Mereka sudah pasrah, mereka putus asa dalam kehidupannya, dalam menghadapi setiap masalah, dalam setiap pergumulan kehidupannya. Kita sering mendengar berita, oh si ini meninggal karena bunuh diri, oh si ini meninggal. Oke, makasih Pak, karena dia bunuh diri dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, mereka gagal, mereka mengalami kegagalan, mengalami permasalahan yang begitu berat secara manusia dalam kehidupannya. Mereka jadi putus asa dan menyerah, kalah pada keadaan. Bapak Ibu, saya katakan di sini Pak, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin begitu berat masalah yang kita lewati, tapi kita nggak perlu takut dan cemas menghadapi itu semua. Kenapa? Tuhan yang pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Serahkan hidup kita, serahkan permasalahan kita hanya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 61 ayat ketiga saya bacakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Nah, Bapak dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan, mengaruniakan kepada kita perhiasan ganti apa? Kain ganti abu, maksudnya apa? Ganti penderitaan. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai langkah hidup kita. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan mau, kita tunduk sepenuhnya pada proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yeremia 18:4, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita,
masalah, pergumulan itu adalah untuk memproses hidup kita menjadi kita lebih baik lagi di dalam Tuhan. Masalah, pergumulan, hari-hari yang buruk yang kita lewati, mungkin hari-hari yang buruk yang kita hadapi hari-hari ini, untuk memproses hidup kita dengan menjadi serupa dengan Kristus, untuk kita semakin sempurna dalam Tuhan, seperti seorang membuat keramik, gerabah atau vas bunga, gitu kan. Ada proses yang harus dilewati, ada proses yang harus dikerjakan dalam kehidupan, dalam prosesnya, Bapak Ibu. Saat keramik itu dibuat, diputar, dibuat, gitu kan, dibaguskan dengan tanah liat, kalau ada kerikil kecil saja, dia diambil, dihancurkan lagi, dibuat lagi, bagus seperti itu. Kalau masih ada kerikil-kerikil dalam kehidupan kita, dihancurkan lagi, diproses lagi. Dan prosesnya sangat panjang dalam setiap kehidupan kita. Prosesnya sangat luar biasa panjang dalam setiap kehidupan kita. Dan proses kita pribadi berbeda-beda. Kita nggak bisa berkata, saya katakan proses baptiskan lebih mudah daripada prosesku, enggak. Mungkin yang dihadapi Bang Lisken mungkin prosesnya berat bagi Bang Lisken, mungkin bagi yang lain enggak. Demikian juga dalam proses dalam hidupku mungkin berat bagi saya, mungkin bagi yang lain enggak. Jadi proses itu harus kita lewati, tunduk sepenuhnya pada prosesnya Tuhan, ikuti maunya Tuhan, ikuti apa yang Tuhan mau kerjakan. Ikuti jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita akan diproses menjadi emas yang murni di dalamnya. Mungkin Bapak saya pernah cerita, saya pernah kerja di toko emas, gitu kan? Ada proses yang sangat luar biasa saat memurnikan emas. Jadi setiap sebulan sekali saya diajak bos untuk memurnikan emas, gitu kan? Kami 2 orang sama bosnya ke daerah Jogja, jadi agak lumayan jauh. Jadi prosesnya luar biasa. Emas-emas ini dimasukkan ke dalam tempat, baru dikasih, bukan air biasa, dimasukkan air keras, baru dibakar sampai menjadi emas yang murni. Itu berulang-ulang. Saya lihat prosesnya itu dari pagi sampai sore, satu hari penuh untuk memproses emas ini. Jadi begitu luar biasa proses itu terjadi karena kita melihat jalan-jalan Tuhan. Kita ikuti aja apa jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya kan? Karena ia tahu jalan hidupku seadanya, ia menguji aku akan timbul seperti emas murni. Dipersiapkan kita menjadi emas murni. Ayub begitu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya, ya kan? Kalau kita perhatikan di dalam kisah Ayub, semuanya habis, semuanya hilang, ya kan? Anak-anaknya mati semuanya. Lalu apa? Harta bendanya habis semuanya. Tapi itu proses yang harus dilewati karena ia tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu jalan hidup Ayub, saatnya ia menguji aku, apa timbul seperti emas murni. Penderitaannya begitu luar biasa, tantangan begitu luar biasa. Tapi saat dia setia kepada Tuhan, dia mengikuti tunduk pada prosesnya Tuhan, maka dia akan menjadi timbul seperti emas yang murni. Berkatnya dilipat kali gandakan. Kalau kita lihat Ayub pasal yang terakhir, berkatnya dilipat gandakan. Ada anaknya lagi, gitu kan? Dan anaknya yang cewek, anak yang tercantik pada waktu itu. Bapak Ibu, apapun proses hari-hari yang kita lewati, mungkin hari-hari begitu berat, ya kan? Hari-hari yang buruk dikatakan. Nah, bagaimana kita menangani hari-hari buruk? Bagaimana kita bisa menangani hari buruk kita? Satu hal Bapak Ibu hari ini, saya sampaikan satu hal saja. Yang pertama, bahwa percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hari-hari kita.